semua muda remaja yang ada pada saat malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur malam ini karena Tuhan izinkan kami berada dalam rumah Tuhan, beribadah lewat pemuda remaja semua. Kami berdoa Tuhan, sempurnakan kasih-Mu lewat pembukaan hasil firman. Sebab itu tolong hamba-Mu di tengah-tengah pemberitaan firman kami, firman Kristus, dasar dari pengajaran mempelajari terang kita bernaik, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi dengan hikmat penutur hikmat dan wahyu, diperlengkapi dengan harta yang indah, karunia Roh Kudus dan jabatan-jabatan yang dipercayakan, sehingga hamba boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Dan firman itu berkuasa untuk melenyapkan segala kemustahilan, untuk akhirnya membawa kami masuk dalam pesta nikah dan kehidupan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, lepaskan kami dari segala belenggu dosa apapun bentuknya, memulihkan hidup, ibadah, pelayanan, segala sesuatu diberikan berkat berkehidupan menjadi bagi kehidupan kami. Kiranya firman itu dimaterikan Roh Kudus menjadi surat Kristus, pujian yang dapat dibaca, dikenal oleh setiap orang dimanapun kami berada, menjadi kesaksian contoh teladan, perkataan perbuatan menjadi contoh teladan, menjadi gunung Sion sehingga bangsa-bangsa berjalan menempuhnya. Tuhan Yesus Kristus yang baik, supaya semua perkara nyata dalam kehidupan kami. Terlebih dahulu kami bawa hidup kami dengan kasih saleh dan terus dengar firman, membuka hati firman selebar-lebarnya. Kiranya firman itu berkuasa di hati kami, bertumbuh berakar, menghasilkan buah 160, 30 kali pada bulan hijau, menjadi obat bagi bangsa-bangsa. Selanjutnya Tuhan hari di tengah-tengah ibadah ini sebagai rumah besar melayani dengan doa perdamaian dosa kami. Tuhan ibadah dari awal sampai berakhirnya. Urapi hamba-Mu yang membaca firman Tuhan, yang bertugas baik live streaming, baik juga Tuhan musik, semuanya satukan di dalam roh yang satu yang sama bergandingan tangan. Tuhan tidak melayani, Tuhan tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, tidak hanya untuk memperhatikan kepentingan pribadi, tetapi untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Berarti kesatuan tubuh terwujud, pembangunan tubuh Kristus terwujud. Terima kasih buat malam ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kiranya firman itu memulihkan kehidupan kami. Bahasa kegelapan, roh jahat, roh najis, nyanyian berbelas-belasan, roh pemberontakan, roh kesombongan, ngantuk, pikiran namanya, roh ngantuk, pura-pura, kemunafikan, roh itu kami patahkan dalam nama Yesus yang kudus berkuasa. Tunggu sekali dan penuh dengan kuasa. Berkati lingkungan ini, mata melihat, orang yang mengetahui, telinga mendengar pujian kami. Berkati dengan kasih-Mu Tuhan yang sempurna. Kami sambut firman, berkati live streaming video internet YouTube Facebook, dalam luar negeri ke pemerintah negara yang menyaksikannya, hamba Tuhan dimanapun berada, Tuhan sudah berkati. Seperti Engkau sudah akan memberkati kami. Terpuji Tuhan. Kami sambut firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Si Yosua di sini supaya jangan suara kesana. Salam serbu, selamat malam, salam sejahtera, salam di dalam kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita diizinkan untuk mengusahakan dan memelihara ibadah pemuda remaja. Sebagaimana biasanya kita bersyukur, dan selanjutnya kita mohon kemurahan Tuhan, supaya Tuhan nyatakan kasih dan kemurahannya lewat pembukaan hasil firman Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba dan bahkan hamba Tuhan apabila sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan di dalam maupun di luar negeri, di mana saja Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam kesatuan roh. Kita berdoa memohon supaya Tuhan memberkati kita malam ini lewat pemberitaan firman Tuhan. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja Serang dan Cilegon tentang studi Yusuf, Kejadian 41, Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yusuf diusir sebagai penguasa. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnan anak Potifera, imam di Or. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku
mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Anak yang sulung bernama Manasye, anak yang kedua bernama Efraim. Selanjutnya kita akan memperhatikan arti nama kedua anak laki-laki Yusuf. Dimulai dari anak yang sulung, yaitu Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 hal, yaitu 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 hal, yaitu 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Amin. Amin. Sekarang kita akan memperhatikan tentang Yusuf lupa kepada kesukarannya. Tentang Yusuf lupa kepada kesukarannya. Kesukaran Yusuf pada masa mudanya terdiri dari 3 fase. Kesukaran Yusuf pada masa mudanya terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama, ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Segera kita memperhatikan Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Namun kita tidak usah membaca ayat ini secara keseluruhan. Pada Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kesimpulannya adalah Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya sebab Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Amin, saudaraku. Inti dari Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayat 11 adalah Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya sebab Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Kemudian kebencian itu semakin bertambah-tambah karena kedua mimpi Yusuf. Kemudian kebencian itu semakin bertambah-tambah karena kedua mimpi Yusuf. Amin. Amin. Adapun kedua mimpi Yusuf tersebut antara lain, mimpi yang pertama, 1 ikat berkas gandum. 1 ikat berkas gandum milik Yusuf tegak berdiri, sedang 11 ikat berkas saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas Yusuf. Inilah mimpi yang pertama ya. Mimpi yang pertama, 1 ikat berkas gandum milik Yusuf tegak berdiri, sedang 11 ikat berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas Yusuf. Amin. Amin. Kemudian mimpi yang kedua, tampaklah matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepada Yusuf. Tampaklah matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepada Yusuf. Kedua mimpi ini menunjukkan bahwa Yusuf adalah gambaran dari. Kedua mimpi Yusuf tersebut menunjukkan bahwa Yusuf adalah gambaran dari Gunung Sion, Yerusalem baru, yaitu mempelai perempuan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi, saudaraku, kesimpulan dari kedua mimpi Yusuf tersebut menunjukkan bahwa Yusuf adalah gambaran dari Gunung Sion. Yusuf adalah gambaran dari Gunung Sion atau Yerusalem baru, yaitu mempelai perempuan Tuhan. Amin. Itulah kesimpulan dari kedua mimpi Yusuf. Puji Tuhan, menggambarkan Gunung Sion, Yerusalem baru, atau mempelai perempuan Tuhan. Pertanyaannya, apa yang membuat Yusuf bertahan terhadap kebencian saudara-saudaranya? Pertanyaannya sekarang bagi kita adalah, apa yang membuat Yusuf bertahan kepada kebencian saudara-saudaranya?
Apa yang membuat Yusuf bertahan terhadap kebencian saudara-saudaranya? Puji Tuhan. Biasanya kalau kehidupan manusia duniawi atau sama seperti berada di bawah hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Mengasihi sesama tetapi membenci musuh. Itu kehidupan manusia duniawi, berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di sini kita melihat Yusuf mampu bertahan terhadap kebencian saudara-saudaranya. Jadi sekalipun Yusuf dibenci, sekalipun Yusuf disakiti oleh saudara-saudaranya, dia mampu bertahan. Amin. Kejadian 37 ayat 2-3. Kejadian 37 ayat 2-3. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Inilah riwayat keturunan Yakub. Jadi sekarang pertanyaannya, apa yang membuat Yusuf bertahan terhadap kebencian saudara-saudaranya? Jawabnya Kejadian 37 ayat 2-3. Inilah riwayat keturunan Yakub. Ya. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, Ya. jadi masih muda, Ya. biasa menggembalakan kambing domba Ya. bersama-sama dengan saudara-saudaranya, Ya. anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Terus, Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. terus, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. terus. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, Ya. dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Puji Tuhan. Di sini Yusuf memiliki dua hal. Yusuf memiliki dua hal, yaitu satu, roh pengasihan. Yusuf memiliki dua hal, yaitu satu, roh pengasihan. Diperhatikan ya, saudaraku, supaya kita dimampukan oleh Tuhan dan bertahan saat disakiti, saat dibenci oleh dunia nanti. Dan itu sudah mulai mengarah ke sana. Hari-hari ini saya lihat sudah mulai mengarah ke sana. Amin, saudaraku. Saya perhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadi jawabnya, Yusuf memiliki dua hal, yaitu satu, roh pengasihan. Roh pengasihan. Alasannya, Yakub dalam kurung Israel lebih mengasihi Yusuf dari anak-anaknya yang lain. Alasannya, Yakub lebih mengasihi Yusuf dari anak-anaknya yang lain. Yakub, pertama Yakub, gambaran dari Roh El Kudus. Yakub itu gambaran dari Allah Roh El Kudus. Yang kedua, sedangkan Ishak gambaran dari Allah Anak. Gambaran dari Allah Anak. Yesus Kristus, dialah firman Allah. Amin. Gambaran dari Allah Anak, dialah firman Allah. Kemudian yang ketiga, Abraham, gambaran dari Allah Bapa dengan kasihnya. Amin, saudaraku. Jadi kalaupun saya tambahkan Ishak dan Yakub, supaya nanti bisa menerima bahwa Abraham adalah gambaran dari Allah Roh Kudus. Amin, saudaraku. Abraham adalah gambaran dari Allah Roh El Kudus. Dua, memiliki jubah yang maha indah. Jadi kalau Yusuf sanggup bertahan terhadap saudara-saudaranya, jawabnya Yusuf memiliki dua, satu, roh pengasihan, dua, jubah yang maha indah. Dua, jubah yang maha indah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan ikuti dua perkara ini tentang roh pengasihan. Tentang roh pengasihan. Roh pengasihan itu menunjuk karunia Roh Kudus. Roh pengasihan itu menunjuk kepada dua hal. A, karunia Roh Kudus. B, 5 jabatan. Roh pengasihan menunjuk A, karunia Roh Kudus. B, 5 jabatan. Amin, saudaraku. Itulah roh pengasihan. Tadi Yakub mengasihi Yusuf lebih daripada anak-anaknya yang lain. Yakub mengasihi semua anaknya, tetapi Yakub lebih mengasihi Yusuf. Demikian juga Roh El Kudus mengasihi semua anak-anak Tuhan, mengasihi semua pemuda remaja, tetapi lebih mengasihi pengantin perempuan. Amin, saudara.
lebih mengasihi pengantin perempuan. Maka jangan sia-siakan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Tabernakel adalah miniatur dari kerajaan surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Keterangan karunia Roh Kudus. Kita lihat karunia Roh Kudus 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmah, Ya. dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, Ya. dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Terus. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, Ya. dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, Terus. dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Terus. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, Ya. dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Puji Tuhan. Ada 9 karunia Roh Kudus, antara lain 1 karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Kemudian 2 karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 3 karunia iman. Karunia iman. 4 karunia menyembuhkan. 5 karunia mengadakan mukjizat. 6 karunia bernubuat. 7 karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. 8 karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. 9 karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Amin, saudaraku. Itulah 9 karunia Roh Kudus. Sekarang ayat 4 dan 11. Ayat 4 dan 11 Ada rupa-rupa, ditulis dengan rapi. Baca. ada rupa-rupa karunia, Ada rupa-rupa karunia. tetapi satu roh. Ya, itulah 9 karunia, tetapi satu roh. Ayat 11 Tetapi semuanya ini dikerjakan Ya. oleh roh yang satu dan yang sama, dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Terus yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. lihat pada ayat 4 dikatakan ada rupa-rupa karunia, yaitu 9 karunia Roh Kudus. Tetapi satu roh, sumbernya dari satu roh. Ada 9 karunia Roh Kudus, sumbernya dari satu roh. Kemudian pada ayat 11, 9 karunia dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Pada ayat 4 ada rupa-rupa karunia, yaitu 9 karunia tetapi satu roh. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian pada ayat yang ke-11, 9 karunia itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Lebih rinci kita baca ayat 7. Jadi 9 karunia Roh Kudus itu sumbernya dari roh yang satu yang sama. Amin, saudaraku. Tidak, sumbernya tidak dari dua sumber, tidak dari dua sumber. Ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan Ya. bersama. 9 karunia Roh Kudus diberikan untuk kepentingan bersama. 9 karunia Roh Kudus tersebut diberikan untuk kepentingan bersama. Jadi bukan kepentingan diri sendiri. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Seperti Yusuf dapat menerima saudara-saudaranya dengan segala kebencian mereka. Andai kata Yusuf dikuasai oleh roh egosentris, andai kata Yusuf dikuasai oleh kepentingan diri sendiri, hanya memikirkan diri sendiri, maka ia tidak akan pernah menerima orang lain dan kekurangannya. Tidak akan pernah menerima orang lain dan kekurangannya. Tetapi di sini kita melihat karunia, 9 karunia itu sumbernya dari roh yang satu, untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya Yusuf mampu menerima saudara-saudaranya dan segala kekurangan dari saudara-saudaranya.
Pendeknya, Yusuf bertahan, sanggup bertahan sekalipun dibenci oleh saudara-saudaranya. Kalau orang dunia tidak, persis seperti berada di hukum Taurat. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, mengasihi sesama tetapi musuh dibenci. Tetapi Yusuf tidak. Dia mampu menerima kekurangan orang lain, menerima saudaranya dan kekurangannya. Sekalipun dia dibenci, sekalipun dia disakiti. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita ada di sini terkait dengan orang lain. Itu harus diperhatikan dengan baik. Kita ada di sini terkait dengan anggota tubuh yang lain. Jadi tidak boleh mementingkan diri sendiri, tidak boleh egois. Nanti berhadapan dengan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Filipi pasal 2 ayat 1. Filipi pasal 2 ayat 1. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Di dalam Kristus ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ya. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Pertama-tama kita harus mengetahui bahwa di dalam Kristus ada 4 perkara. Di dalam Kristus ada 4 perkara. 1, ada penghiburan kasih. 2, ada persekutuan roh. Ada penghiburan kasih. 2, ada persekutuan roh. 3, ada kasih mesra. Jadi bukan kasih eros, bukan kasih filio. Amin. 4, ada belas kasihan. Berarti murah hati. Itu dulu yang harus kita ketahui di dalam Kristus Yesus, ya. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian sekarang lanjut membaca ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Baca. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ya. Hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir. Dalam satu kasih. Dalam satu kasih. Satu jiwa. Satu jiwa. Satu Nah, tujuan. ini kaitannya dengan yang lain berarti. Terus. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Nah. Terus. Atau puji-pujian yang Pujian sia-sia. yang sia-sia. Terus. Sebaliknya, Ya. hendaklah dengan rendah hati. Rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat apa? Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, Ya. tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang juga merupakan kerinduan Tuhan kepada kita, yang juga merupakan kerinduan Tuhan kepada kita, yaitu strip pertama, sehati sepikir. Hendaklah sehati sepikir. Strip yang kedua, hendaklah satu kasih. Strip yang ketiga, hendaklah satu tujuan, satu misi dan satu visi. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sejauh ini kita telah digembalakan oleh pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Biarlah kiranya pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel ini membawa kita kepada pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah sasaran akhir dari ibadah dan pelayanan di atas muka bumi ini. Pendeknya terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah mempelai perempuan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Itulah kerinduan Tuhan kepada kita, seperti kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Hendaklah sehati sepikir. Strip yang kedua, hendaklah satu kasih. Strip yang ketiga, hendaklah satu tujuan. Harus satu tujuan. Amin, saudaraku. Kita ada di sini satu tujuan. Kita ada di sini satu kasih. Kita ada di sini sehati sepikir. Tidak boleh ada kasih yang lain. Satu kasih berarti tidak boleh ada kasih yang lain. Itulah kasih filio dan kasih eros. Kemudian satu tujuan, satu misi, satu visi. Puji Tuhan, itu kerinduan Tuhan, ya. Amin, saudaraku. Jangan rusak kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan ini jangan dirusak oleh kepentingan diri. Puji Tuhan. Nah, syaratnya supaya sehati sepikir, satu kasih, satu tujuan. Syaratnya satu, tadi sudah dibaca, ya. Syaratnya satu, tidak mencari kepentingan sendiri. Satu, tidak mencari kepentingan sendiri, menunjuk kepada orang yang telah menerima karunia Roh Kudus.
tidak mencari kepentingan sendiri menunjuk kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah menerima karunia-karunia Roh Kudus seperti Yusuf. Amin. Amin. 2. Tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. 2. Tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Berarti melayani bukan untuk dihormati, melayani bukan untuk disanjung, melayani bukan untuk mencari untuk dikagumi, bukan. Itu pujian yang sia-sia. Amin, saudaraku. Amin. Jadi syaratnya tidak mencari kepentingan sendiri. Itu menunjuk kepada orang yang telah menerima karunia Roh Kudus. Amin, saudaraku. Amin. Kita yang sudah melayani Tuhan, melayani sesuai karunia-karunia yang dipercayakan Tuhan. Haleluya. Kemudian 2, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, berarti melayani bukan untuk mencari hormat. Kemudian melayani bukan untuk disanjung, serta bukan untuk dikagumi. Amin. Nah, kesimpulannya, kepentingan pribadi dan mencari puji-pujian adalah musuh dari kesatuan. Saudara tahu musuh dari kesatuan? Kepentingan diri dan mencari puji-puji, itu musuh dari kesatuan. Juga itu musuh dari Tuhan. Untuk supaya tubuh itu menjadi satu, syaratnya harus diperhatikan. Tidak ada kepentingan diri, tidak mencari puji-pujian. Jadi kesimpulannya, kepentingan pribadi dan mencari puji-pujian adalah musuh dari kesatuan. Siapa yang mau menjadi musuhnya Tuhan? Siapa yang mau menjadi tubuh Kristus yang sempurna? Puji Tuhan. Jangan mau jadi musuhnya Tuhan. Jadi musuh dari kesatuan adalah kepentingan diri dan mencari puji-pujian. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Kalau sudah mengerti tentang kasih karunia, jangan tolak kasih karunia dalam dirimu. Kalau sudah mengerti tentang kasih karunia, jangan tolak kasih karunia dalam dirimu. Kalau sudah mengerti tentang kebenaran, jangan tolak. Kalau kau menolak kebenaran semacam ini, kau sedang menolak Tuhan Yesus. Dialah mempelajari surga, kepala gereja mempelajari surga. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang cara supaya seseorang tidak mencari kepentingan sendiri dan tidak mencari puji-pujian. Cara supaya seseorang tidak mencari kepentingan sendiri dan tidak mencari puji-pujian ialah tadi sudah dibaca. Boleh dibaca kembali, tidak usah ditulis lagi. Ayat 2 baca dulu. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ya. Hendaklah kamu senantiasa sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Terus dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari puji-pujian. Caranya, terus sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Puji Tuhan. Jadi cara supaya seseorang tidak mencari kepentingan diri sendiri dan tidak mencari puji-pujian ialah hendaklah rendah hati. Amin, saudaraku. Rendah hati saja. Rendah hati. Puji Tuhan. Rendah hati. Cara untuk menolak kepentingan diri sendiri dan menolak mencari puji-pujian, rendah hati saja. Rendah hati saja. Itu kunci untuk menolak kepentingan diri sendiri dan untuk menolak puji-pujian yang sia-sia. Rendah hati saja. Beda dengan orang yang mencari kepentingan diri sendiri atau yang suka mencari puji-pujian, menyombongkan diri. Dia harus menyombongkan diri. Tetapi untuk menolak dua perkara ini, yaitu menolak puji-pujian yang sia-sia, menolak kepentingan diri sendiri adalah rendah hati saja. Perkataan selalu di bawah dan selalu mengalah. Rendah hati saja. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian, saudaraku,
Jadi saya ulangi, dengan rendah hati inilah kita dapat mengutamakan orang lain. Kesimpulannya, dengan rendah hati inilah kita dapat mengutamakan orang lain, kemudian memperhatikan kepentingan orang lain. Dengan rendah hati ini kita dapat mengutamakan orang lain, dan dengan rendah hati ini kita memperhatikan kepentingan orang lain. Masih banyak saya lihat melayani, tetapi saudaraku dengan sesuka hati saja. Sekiranya menguntungkan bagi dia, dia kerjakan. Sekiranya tidak menguntungkan, dia tidak kerjakan. Itu namanya melayani sesuka hati. Sebetulnya sedang merendahkan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, semaunya sendiri, sesuka hati. Kalau lagi ada keinginan, dia kerjakan. Kalau tidak ada keinginan, dia tolak. Itu sesuka hati namanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berarti dengan rendah hati ini kita dapat mengutamakan orang lain. Dengan rendah hati ini kita dapat memperhatikan kepentingan orang lain. Haleluya. Kalau kita bekerja melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sama dengan memperhatikan kepentingan orang lain. Puji Tuhan. Amin. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Baca. Demikianlah firman Tuhan, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Sudah terlalu banyak nasihat ya. Betul ya. Amin. Begitu banyak nasihat yang dilanggar, betul ya. Amin. Puji Tuhan. Saya berharap jangan dilanggar lagi. Efesus 4 ayat 1 baca sampai dengan ayat 6. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Terus. Aku orang yang dipenjara karena Tuhan. Ya. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya. Terus. Hendaklah kamu selalu rendah hati, ya, lemah lembut dan sabar. Ya. Terus. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Iya. Terus. Dan berusahalah saling membantu pekerjaan Tuhan. Jangan bekerja sesuka hati. Terus. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh, ya, oleh ikatan damai sejahtera. Terus. Satu tubuh, ya, dan satu roh. Terus. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan, ya, yang terkandung dalam panggilanmu. Terus. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, ya, dan Bapa dari semua, ya, dan Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam Puji semua. Tuhan. Tanda berpadanan dengan panggilan. Tanda berpadanan dengan panggilan atau menghargai korban Kristus ada dua. Tanda berpadanan dengan panggilan atau menghargai korban Kristus ada dua, yaitu A. Rendah hati, lemah lembut dan sabar. Saya ulangi, tanda berpadanan dengan panggilan atau menghargai korban Kristus ada dua, yaitu A. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tidak berhenti sampai di situ. Kemudian tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini masih bagian dari yang pertama. Tunjukkanlah kasihmu itu dalam hal saling membantu. Banyak sekali pekerjaan Tuhan dalam kandang penggembalaan ini, terlalu banyak. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin, saudaraku. Tunjukkanlah praktek keseimbangan, saling melengkapi, saling menutupi. Jadi yang memperoleh banyak tidak berkelebihan, yang memperoleh sedikit tidak kekurangan. Puji Tuhan. Kemudian B. Memelihara kesatuan roh. Memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. B. Memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tanda yang terlihat. Tanda yang terlihat saat memelihara kesatuan roh. Tanda yang terlihat, strip pertama, satu tubuh. Strip yang kedua, satu roh. Strip yang ketiga, jadi strip pertama satu tubuh. Amin, saudaraku, satu tubuh. Berarti
tidak terpisah dari anggota-anggota yang lain, tidak mengambil jalannya sendiri, tidak mau mengambil jalannya sendiri, tidak hanya mau menuruti keinginan sendiri. Itu namanya satu tubuh. Kemudian satu roh berarti tidak merusak roh yang ada di dalam kesatuan roh itu dengan roh jahat dan roh najis. Itu kesatuan roh. Amin, saudaraku. Kesatuan roh berarti tidak terpisah dengan roh-roh yang lain. Itulah roh jahat, roh najis, dan roh-roh yang menimbulkan perpecahan. Kemudian satu Tuhan. Kita ada rupa-rupa karunia, tetapi ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Jadi sekalipun hamba-hamba Tuhan dengan pelayanan-pelayanan yang berbeda-beda, tetapi kita melayani Tuhan yang satu. Amin, saudaraku. Kemudian satu iman. Haleluya. Satu iman. Haleluya. Saudaraku, orang yang beriman belum tentu mencapai kepada kesatuan iman. Paham, saudaraku? Orang yang beriman belum tentu mencapai kepada kesatuan iman. Tetapi yang Tuhan mau supaya kita semua menjadi satu iman. Itu tanda yang terlihat saat kita memelihara kesatuan roh itu. Tanda yang terlihat satu iman. Kemudian strip yang berikutnya satu baptisan. Baptisan itu berarti tanda di dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tanda di dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian satu Allah. Nah, sekarang keterangan 5 jabatan. Tadi keterangan karunia Roh Kudus. Sekarang keterangan 5 jabatan. Efesus pasal 4 ayat 9 sampai 11. Efesus pasal 4 ayat 9 sampai 11, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Bukankah ia telah naik? Ia telah naik. Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Naik turun terus. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, Ya. untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, Ya. maupun nabi-nabi, Ya. baik pemberita-pemberita Injil, Penginjil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. guru. Ya. Oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dalam kurung naik turun. Oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dalam kurung naik turun, Ia memberikan 5 jabatan. Ia memberikan 5 jabatan. 1 rasul, 2 nabi, 3 penginjil, 4 gembala, 5 guru. Jadi oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dalam kurung naik turun, Ia memberikan 5 jabatan. 1 rasul, 2 nabi, 3 penginjil, 4 gembala, 5 guru. Amin. Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, Ya. bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tujuan Tuhan memberi 5 jabatan. Tujuan Tuhan memberikan 5 jabatan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Tujuan Tuhan memberikan 5 jabatan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu tujuan Tuhan memberikan 5 jabatan itu, ya, bagi orang-orang kudus, ya. Amin, saudara. 1 Petrus 2 ayat 5. Sekarang lebih jauh atau lebih rinci kita memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang sudah menerima 5 jabatan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, Ya. untuk pembangunan suatu rumah rohani, Pembangunan suatu rumah rohani tubuh Kristus, terus bagi suatu imamat kudus. imamat kudus. Terus
untuk mempersembahkan persembahan rohani Ya. yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang telah menerima 5 jabatan disebut juga dengan batu hidup. Amin, saudaraku. Amin. Hamba-hamba Tuhan yang telah menerima 5 jabatan dari Tuhan disebut juga dengan batu hidup. Disebut juga dengan batu hidup, bukan batu yang mati, tetapi melainkan batu yang hidup. Puji Tuhan. Batu hidup berguna untuk pertama, pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Batu hidup berguna untuk titik 2. Pertama, pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, menunjuk Efesus 2 ayat 21. Nanti dibaca di rumah masing-masing. Amin. Amin. Pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, menunjuk Efesus 2 ayat 21. Step yang kedua, untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Step yang kedua, untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah di dalam Kristus Yesus, menunjuk Roma 12 ayat 1. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Inilah ibadah yang sejati. Untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah dalam Kristus Yesus, berarti mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah sejati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik. 1 Petrus 2 ayat 4. 1 Petrus 2 ayat 4. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan datanglah kepadanya Datanglah kepadanya, terus batu yang hidup itu, ya, batu yang hidup, terus yang memang dibuang oleh manusia, memang dibuang oleh manusia, disalibkan, terus tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. puji Tuhan. Dasar untuk menjadi batu hidup adalah menghargai korban Kristus atau meninggikan korban Kristus, sama dengan datang kepada batu hidup. Dasar untuk menjadi batu hidup, datang kepada batu hidup, artinya menghargai korban Kristus, meninggikan korban Kristus senantiasa. Amin, saudaraku. Untuk menjadi batu hidup berarti untuk menjadi batu hidup datang kepada batu hidup, artinya menghargai korban Kristus, menghargai kemurahan Tuhan, menghargai segala apa yang telah dipercayakan oleh Tuhan, segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dihargai, itu kemurahan yang patut dihargai. Amin, saudaraku. Amin. Untuk menjadi batu hidup, datang kepada batu hidup, datang kepada batu hidup. Amin, saudaraku. Amin. Menghargai kemurahan Tuhan. Haleluya. Timo sudah melayani Tuhan, hargai supaya pantas menjadi batu hidup. Bukan batu yang mati, melainkan batu hidup. Datang kepada batu hidup, hargai korban Kristus, hargai kemurahan Tuhan, hargai apa yang sudah dipercayakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kesimpulannya, kalau seorang hamba Tuhan tidak meninggikan korban Kristus terlebih dahulu, maka dia tidak dapat melakukan dua hal di atas. Kalau seorang hamba Tuhan, seorang imam, tidak datang kepada batu hidup, tidak meninggikan korban Kristus terlebih dahulu, maka dia tidak dapat melakukan dua hal di atas. Maka dia tidak dapat melakukan dua hal di atas. Kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia karena kita punya pengalaman di situ. Karena kita sudah mempunyai pengalaman salib. Kalau tidak mempunyai pengalaman salib, tidak mungkin bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dapat dipahami, saudaraku?
Jadi kalau seorang imam, hamba Tuhan, tidak terlebih dahulu datang kepada batu hidup, tidak meninggikan korban Kristus terlebih dahulu, maka tidak mungkin dia melakukan dua hal di atas, yaitu pembangunan suatu rumah rohani dan mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin dia tidak mungkin melakukan dua hal di atas, yaitu pembangunan suatu rumah rohani dan mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin dia dipakai dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Tidak mungkin dia layak untuk mempersembahkan persembahan rohani kepada Tuhan. Tidak mungkin. Jadi terlebih dahulu dia datang kepada batu hidup Yesus Kristus yang disalibkan, batu hidup yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Datang dulu ke situ supaya dapat untuk dipakai dalam rangka pembangunan tubuh Kristus, dapat dipakai untuk melayani Tuhan, mempersembahkan persembahan yang rohani. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 6. 1 Petrus 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 7. Ada tertulis dalam kitab suci. Terus, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. batu yang terpilih, Sebuah batu penjuru yang mahal. batu penjuru, batu yang mahal. Terus, Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. ya, terus, Karena itu bagi kamu yang percaya, ya, ia mahal. terus, Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan ya, telah menjadi batu penjuru, ya, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. ya. Batu hidup disebut juga dengan sebutan lain dari batu hidup. Sebutan lain dari batu hidup. 1, batu yang terpilih. 2, batu penjuru. 3, batu yang mahal. 4, batu sentuhan. 5, batu sandungan. Sebutan lain dari batu hidup antara lain: 1, batu yang terpilih. 2, batu penjuru. 3, batu yang mahal. 4, batu sentuhan. 5, batu sandungan. Amin. Amin. 5 sebutan ini gambaran dari 5 luka utama Yesus. 5 sebutan ini gambaran dari 5 luka utama Yesus, yaitu 2 tangan terpaku dan 2 kaki yang terpaku serta 1 tusukan di lambung. Amin saudaraku. 2 sebutan ini gambaran dari 5 luka utama Yesus, yaitu 2 tangan yang terluka, 2 kaki yang terluka, dan 1 tusukan di lambung. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Ya, dapat dipahami ya saya. Batu pilihan, batu penjuru, batu yang mahal, batu sentuhan, batu sandungan. 5 sebutan ini gambaran dari 5 luka utama Yesus, yaitu 2 tangan yang terluka, 2 kaki yang terluka, dan 1 tusukan di lambung. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Nah, batu yang terpilih berarti senantiasa memberitakan salib. Batu yang terpilih berarti senantiasa memberitakan salib. Kemudian batu penjuru. Batu penjuru menunjuk dasar bangunan, berarti senantiasa memandang korban Kristus. Batu penjuru menunjuk dasar bangunan, berarti senantiasa memandang korban Kristus. Kemudian batu yang mahal berarti kehidupan yang mampu melewati kesulitan-kesulitan, yang membuat anak-anak Tuhan bernilai tinggi dan mahal. Dia mampu melewati kesulitan-kesulitan. Amin saudara. Seperti Yusuf.
dia melewati 3 fase. Sementara 3 fase itu penuh dengan kesukaran pada masa mudanya. Puji Tuhan. Dan kita sudah lihat kesukaran pada fase pertama. Saudara-saudaranya membenci Yusuf. Puji Tuhan. Hanya karena roh pengasihan, hanya karena Yakub lebih mengasihi Yusuf dan jubah yang maha indah. Bahkan kebencian dari saudara-saudaranya itu semakin bertambah-tambah hanya oleh karena kedua mimpi Yusuf yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Itu batu yang mahal, mampu melewati kesulitan-kesulitan. Puji Tuhan, tidak cengeng. Tidak cengeng. Orang yang bersungguh-sungguh terhadap berita firman, tanda bahwa orang seperti ini cengeng, tidak mampu menghadapi kesulitan, batu atau kerikil-kerikil tajam. Dapat dipahami saudara. Kemudian batu sentuhan. Batu sentuhan berarti dapat merasakan perasaan orang lain, baik dalam susah maupun dalam senang. Dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengerti rencana Tuhan, tidak merusak rencana Tuhan. Itu batu sentuhan. Amin saudaraku. Kemudian batu sandungan, itu keadilan Tuhan. Itu keadilan Tuhan. Adil berarti tidak memiliki 2 macam batu timbangan di dalam pundi-pundi. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Adil berarti tidak memiliki 2 batu timbangan dalam pundi-pundi, serta tidak memiliki 2 Eva di dalam rumahnya. Itu adil. Itu kehidupan yang adil. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, lihat kalau 2 batu timbangan ada di dalam pundi-pundi, timbangan yang besar untuk keinginan dagingnya, tetapi batu timbangan kecil untuk pelayanan. Curang, tidak adil. 2 macam Eva. Untuk kepentingan pribadi, kepentingan daging, ukurannya besar, takarannya besar. Tapi takaran untuk kebenaran yang harus dilakukan kecil. Curang, tidak adil namanya. Puji Tuhan. Sehingga bagi orang yang curang, tidak jujur, tidak adil, salib menjadi batu sandungan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Nah, dengan menghargai korban Kristus, seorang hamba Tuhan, seorang imam layak diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan menghargai korban Kristus, seorang hamba Tuhan, seorang imam layak diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang lebih jauh, ciri-ciri terwujudnya pembangunan tubuh Kristus. Ciri-ciri terwujudnya pembangunan tubuh Kristus. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat 13 sampai 15. Masih ada yang masih berlaku curang di sini? Ada? Sudah adil, yang adil, yang masih curang. Puji Tuhan, jangan sampai Tuhan datangnya. Amin. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan Baca iman dulu ayat 12. untuk memperlengkapi orang-orang kudus, Ya. bagi pekerjaan pelayanan, Ya. bagi pembangunan tubuh Bagi Kristus. pembangunan tubuh Kristus, ayat 13 sampai 15, baca. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, Ya.
dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Ya. kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Terus, Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, Terus? oleh permainan palsu manusia, Iya. dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, Ya. di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Iya. Puji Tuhan. Ya. Anggota, ciri-ciri terwujudnya pembangunan tubuh Kristus. Ciri-ciri terwujudnya pembangunan tubuh Kristus, anggota tubuh strip pertama mencapai kesatuan iman. Mencapai kesatuan iman. Strip yang kedua mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Strip yang ketiga mencapai kedewasaan penuh. Strip yang keempat tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ciri terwujudnya pembangunan tubuh Kristus, keadaan dari anggota tubuh. Strip pertama mencapai kesatuan iman. Strip yang kedua mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Strip yang ketiga mencapai kedewasaan penuh. Strip yang keempat tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pendeknya gereja Tuhan mengalami pertumbuhan yang sehat. Pendeknya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan mengalami pertumbuhan yang sehat. Ini ciri terwujudnya pembangunan tubuh Kristus. Gereja Tuhan mengalami pertumbuhan yang sehat, yaitu dewasa di dalam Tuhan. Orang yang umurnya tua belum tentu dewasa rohani, tetapi gereja Tuhan yang sudah mengalami pertumbuhan yang sehat, dewasa di dalam Tuhan, dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu dewasa di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Tanda kedewasaan. Tanda kedewasaan. Berpegang teguh kepada kebenaran. Berpegang teguh kepada kebenaran berarti strip pertama tidak mudah diombang-ambingkan angin-angin pengajaran palsu. Strip yang kedua tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tak suci. Itu tanda kedewasaan. Tanda kedewasaan berpegang teguh kepada kebenaran berarti strip pertama tidak mudah diombang-ambingkan angin-angin pengajaran palsu. Strip yang kedua tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tak suci. Itu dewasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Ayat 15 ulangi dulu. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, Berpegang teguh kepada kebenaran, terus di dalam kasih kita bertumbuh mengalami pertumbuhan rohani yang sehat, terus di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. ya. Inilah pertumbuhan yang sehat. Bertumbuh bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Pertumbuhan itu mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi Sampai satu. akhirnya keadaan tubuh itu menjadi rapi tersusun dan menjadi satu. Jadi pertumbuhan yang sehat itu mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Kalau arahnya kepada pertumbuhan rohani itu mengarah kepada Kristus sebagai kepala, maka anggota tubuh itu rapi tersusun dan menjadi satu. Kalau arahnya kepada yang lain-lain, tidak akan terlihat, tidak akan mungkin rapi tersusun dan tidak mungkin menjadi satu. Tetapi kalau pertumbuhan rohani itu mengarah kepada Kristus sebagai kepala, saudaraku, maka keadaan tubuh menjadi satu. Anggota tubuh yang banyak dan berbeda-beda itu menjadi satu. Kemudian rapi tersusun dan menjadi satu. Rapi tersusun berarti keadaan rohaninya rapi tersusun, perkataannya rapi tersusun, perbuatan, sholat, tingkah rapi tersusun, melayani Tuhan rapi tersusun. Semuanya tersusun dengan rapi, tidak asal-asalan, tidak semaunya, tidak acak-acakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik.
Puji Tuhan. Jadi berbeda ya, usia tua dengan dewasa dalam Tuhan. Biar usia tua, kalau tidak di dalam Tuhan, tidak disebut dewasa, tidak akan dewasa dalam Tuhan. Tapi kalau dewasa dalam Tuhan, biar usia muda, dia akan dewasa, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kolose 2 ayat 19. Kolose 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Carilah perkara yang di atas. Ya. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Ya, tidak berpegang teguh kepada kepala, itu ajaran angin-angin pengajaran palsu, mudah diombang-ambingkan. Terus Dari mana seluruh tubuh ya. Terus yang ditunjang dan diikat menjadi satu ya. oleh urat-urat dan sendi-sendi. Perhatikan sebaliknya, seluruh tubuh ditunjang dan diikat menjadi satu. Seluruh tubuh ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi. Puji Tuhan. Haleluya. Seluruh tubuh menerima pertumbuhannya karena ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi. Urat-urat dan sendi-sendi menunjuk kepada hamba Tuhan yang sudah menerima 5 jabatan. Kita belajar menghargai hamba Tuhan sudah menerima 5 jabatan. Saya hamba Tuhan sudah menerima jabatan gembala dan karunia-karunia yang lain. Belajar untuk menghargai sendi-sendi dan urat-urat dan sendi-sendi. Itulah hamba-hamba Tuhan yang sudah menerima 5 jabatan. Itulah seluruh kesimpulan dari roh pengasihan. Amin, saudaraku. Inilah seluruh kesimpulan dari roh pengasihan. Roh pengasihan itu karunia Roh Kudus dan 5 jabatan. Puji Tuhan. Inilah yang membuat kita bersanggup dan bertahan menerima keadaan orang lain, menerima orang lain dengan segala kekurangan-kekurangannya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami karena roh pengasihan dan 5 jabatan. Amin, saudara. Kemudian ada satu lagi tentang jubah yang maha indah. Jubah yang maha indah. Keluaran pasal 28. Keluaran pasal 28, baca langsung. Dalam perhatikan tentang jubah yang maha indah ini, itu ditulis dengan rinci di dalam Keluaran pasal 28. Tentang jubah yang maha indah ini ditulis dengan rinci di dalam Keluaran pasal 28. Kemudian jubah yang maha indah terdiri dari 3 bagian. Tentang jubah yang maha indah ya. Kemudian jubah yang maha indah ini ditulis dengan rinci di dalam Keluaran pasal 28. Kemudian jubah yang maha indah ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Keluaran 28 ayat 6. Terdiri dari 3 bagian. Jubah yang maha indah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Keluaran 28 ayat 6, baca. Mengenai pakaian imam. Ya. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, Ya. kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya buatan seorang ahli. Ya. Jadi jubah yang maha indah antara lain baju efod. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah baju efod. Bagian yang pertama adalah baju efod, menunjuk tanda dalam pengalaman kematian Tuhan Yesus Kristus. Tanda dalam pengalaman menunjuk kematian Tuhan Yesus. Pengalaman dalam tanda baju efod menunjuk tanda dalam pengalaman kematian Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman kematian berarti daging tidak bersuara. Pengalaman kematian berarti daging tidak bersuara.
Artinya tidak bersungut-sungut ketika memikul salib. Pengalaman kematian berarti daging tidak bersuara. Artinya ketika memikul salib tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tidak menggerutu, hatinya tidak merongkol, tidak dongkol. Puji Tuhan. Itu pengalaman kematian. Daging tidak bersuara, artinya tidak bersungut-sungut ketika memikul salib. Puji Tuhan. Sesuai dengan Yesaya 53 ayat 7, tidak perlu dibaca. Kemudian baju efod terdiri dari 5 warna. Tadi sudah dibaca, baju efod terdiri dari 5 warna. 1 emas, itu menunjuk kepada kesucian, kemurnian dan kesucian Roh El Kudus. Emas itu berbicara tentang kesucian dan kemurnian Roh El Kudus. Murni berarti, saudaraku, murni berarti, kemurnian berarti tidak lain, berarti telah melewati banyak kesulitan. Kemurnian itu didapat setelah melewati banyak kesulitan. Itulah sengsara salib, melewati dapur api, peleburan dapur api, banyak kesulitan. Itu kemurnian. Kehidupan yang murni itu sama seperti emas murni. Sekalipun dilempar ke dalam lumpur, emas tetap emas, tidak akan pernah berubah menjadi lumpur. Puji Tuhan. Strip yang kedua, biru langit, itu berbicara tentang kebangkitan Yesus sebagai hamba. Berbicara tentang kebangkitan Yesus sebagai hamba, melayani Tuhan dalam suasana kebangkitan. Dalam kurung, melayani Tuhan dalam suasana kebangkitan. Kemudian ungu, warna ungu menunjuk kepada kemuliaan Yesus Kristus. Ungu menunjuk kemuliaan Yesus Kristus. 4, warna merah itu menunjuk, itu berbicara tentang sengsara Yesus sebagai manusia. Merah berbicara tentang sengsara Yesus sebagai manusia. Warna putih berbicara tentang keadilan dan kebenaran Yesus sebagai anak Allah. Itulah 5 warna pada baju efod. Dan tanda-tanda ini ada di dalam diri Yesus. Kemudian yang kedua, tadi baju jubah yang mainnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama baju efod dan dengan 5 warna. Yang kedua, Keluaran 28 ayat 31. Keluaran 28 ayat 31, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Haruslah kau buat gamis baju efod. Gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Ya. Terus lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Haruslah kau buat gamis baju efod dari ungu tua seluruhnya. Haleluya. Yang kedua, bagian yang kedua dari jubah yang maindah adalah gamis baju efod. Gamis baju efod itu menunjuk atau tanda di dalam pengalaman kebangkitan. Ini berbicara tentang pengalaman kebangkitan atau suatu kehidupan yang dilahirkan baru atau kehidupan yang sudah dibaharui. Haleluya. Gamis baju efod menunjuk kepada pengalaman kebangkitan Yesus Kristus, berarti suatu kehidupan yang dilahirkan baru atau kehidupan yang sudah dibaharui. Kehidupan yang sudah dibaharui itu suasana kebangkitan, dibaharui dari sehari ke sehari. Itu suasana kebangkitan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga dari baju efod, Keluaran 28 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Ya. Haruslah kau menenun kemeja dengan ada raginya, Ya. dari lenan halus, dan membuat serban dari lenan halus. Lenan halus. Dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Puji Tuhan. Ya. Yang ketiga dari jubah yang maindah adalah kemeja dengan ada raginya atau lenan halus yang beragi. Lenan halus yang beragi. Ini tanda di dalam kemuliaan Kristus saat Ia naik ke surga.
lenan halus dengan ada raginya. Ini menunjuk tanda di dalam kemuliaan Kristus saat Ia naik ke surga. Itulah jubah yang maha indah. Jadi dengan pengalaman kematian, kebangkitan, dan akhirnya dipermuliakan bersama dengan Yesus, Yusuf bertahan sehingga dia sanggup menerima saudara-saudaranya dan kekurangan dari saudara-saudaranya. Amin, saudaraku. Pengalaman kematian, daging tidak bersuara. Daging tidak bersuara. Biar difitnah, biar dihina, biar disakiti, tidak bersuara. Tidak bisa diajak kompromi dengan suara. Tidak terpengaruh dengan suara-suara yang lain. Itu daging yang sudah mati. Suasana kebangkitan, suatu kehidupan yang terus dibaharui dari sehari ke sehari di tengah ibadah dan pelayanan, sampai akhirnya jubah yang maha indah bagian yang ketiga, lenan halus yang ada raginya. Itu tanda bahwa Yesus dipermuliakan saat Yesus naik ke surga. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sehingga dengan demikian, dengan jubah yang maha indah ini, Yusuf sanggup bertahan untuk menerima saudara-saudaranya dan kekurangan-kekurangan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, saudaraku, saya merindu, tentu ini juga harus menjadi kerinduan kita, supaya kita tetap menyatu dengan anggota tubuh yang lain, menerima mereka dengan segala kekurangan-kekurangan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka harus memiliki dua hal. Satu, roh pengasihan. Yakub mengasihi Yusuf lebih daripada anak-anaknya yang lain. Apa roh pengasihan? Karunia Roh Kudus dan limbah jabatan. Ini yang membuat kita akhirnya bertahan, artinya sanggup atau mampu menerima kekurangan orang lain. Kalau tidak ada roh pengasihan ini, kita tidak sanggup menerima kekurangan orang lain. Bisa menerima kelebihan yang ada, tapi kekurangannya belum tentu. Kemudian dengan adanya limbah jabatan ini, kita turut serta dipercayakan dalam rangka pembangunan tubuh Kristus, dalam rangka bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dipercayakan pekerjaan pelayanan, dipercayakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, dipercayakan untuk membangun tubuh Kristus, diikut sertakan dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Amin, saudara. Nah, ini semua berbicara tentang kesatuan dari anggota tubuh yang berbeda. Tubuh Kristus yang sempurna berarti anggota tubuh yang berbeda menjadi satu. Kalau pecah tidak sempurna, terlihat kekurangan banyak hal. Tapi kalau sudah menyatu, berarti suci sampai sempurna. Itu sebabnya Yusuf tetap bisa menyatu dengan saudara-saudaranya. Ditambah lagi jubah yang maha indah, terdiri dari 3 bagian. Baju efod pengalaman kematian. Daging tidak bersuara. Saat memikul salib tidak bersungut-sungut. Saat melayani Tuhan tidak bersungut-sungut, tidak mati HP-nya. Amin, saudaraku. Kemudian suasana kebangkitan terus dibaharui dari sehari ke sehari di tengah pelayanan. Jangan tambah usia, tambah tua tambah keras, tambah tua tambah najis, tapi terus menerus dibaharui supaya tidak ada perpecahan. Kemudian dipermuliakan, berarti terlepas dari daya tarik bumi, terlepas dari dunia dengan arusnya yang menghanyutkan dan menenggelamkan, untuk membawa kepada keruntuhan manusia itu sendiri. Nah, dengan 3 bagian dari baju jubah yang maha indah ini,
sehingga dia sanggup bertahan, mampu menerima saudara-saudaranya dengan segala kekurangan-kekurangan, bukan hanya menerima kelebihan-kelebihan, tetapi mampu menerima kekurangan. Puji Tuhan. Amin, saudara. Nah, inilah Kejadian 37, peristiwa Yusuf dengan saudara-saudaranya di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Maka jika Tuhan izinkan, kita akan melihat masih fase pertama di minggu yang akan datang. Yusuf bersama-sama dengan saudara-saudaranya pada ayat 12 dan seterusnya. Bukan kebencian itu bukan lagi hanya bertambah-tambah, tapi kebencian yang bertambah-tambah itu akan disertai dengan niat jahat. Tetapi tetap saja Yusuf bertahan. Dia sanggup menerima orang lain serta kekurangan-kekurangan dari saudara-saudaranya sendiri. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Roh pengasihan ini yang membuat kita bertahan, bersatu dengan anggota tubuh yang lain. Amin, saudara. Roh pengasihan, karunia Roh Kudus, 5 jabatan. Lihat orang yang sudah tidak mau melayani Tuhan, tidak bisa menyatu dengan orang lain. Maka kalau ada teguran, tidak usah panas hati. Amin, saudara. Tidak usah panas hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Perhatikan sungguh-sungguh firman ini. Selain roh pengasihan, 5 jabatan itu penting untuk bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, supaya tetap ada kesatuan. Itulah pembangunan tubuh Kristus, ada kesatuan. Puji Tuhan. Itu kuncinya. Miliki roh pengasihan. Amin. Miliki roh pengasihan. Kalau dipercayakan jubah yang maindah, ayo layani sungguh-sungguh dalam pengalaman kematian dan kebangkitan, juga dipermuliakan lepas dari daya tarik bumi. Tuhan Yesus memberkati.